Ketika berita sensasional dijadikan sebagai hal yang lazim untuk mendapatkan keuntungan, lalu siapa yang dijadikan sebagai objek oleh media? Seringkali, media lebih mementingkan prinsip sensasional daripada keadilan. Akibatnya, para kelompok marginal yang tidak memiliki kekuatan, keberadaannya semakin menghilang. Video kali ini, kita akan membahas bagaimana stereotip disabilitas semakin diperparah oleh media dan menjadi objek dalam menuai keuntungan. Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2023, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total populasi. Sebagian besar dari mereka menghadapi lawan yang sama. Jadi, apalagi kalau bukan media? Media itu seringkali menayangkan berita sensasional mengenai kelompok disabilitas melalui pandangan yang sempit dan penuh prasangka, dengan fokus menunjukkan cerita kehidupan mereka yang menyedihkan dan tidak berdaya. Banyak kasus di media yang memperlihatkan kelompok disabilitas sebagai objek yang penuh belas kasihan dan tidak memiliki harapan. Padahal, mereka juga manusia yang memiliki potensi dan impian yang sama seperti kita. Jadi, media itu sengaja merepresentasikan yang salah terhadap kelompok disabilitas. Bisa kita lihat pembentukan stereotip di headline media berita dan juga opini masyarakat dengan 1000 prasangka yang ada di kepala mereka. Berita-berita yang mencolok mungkin dapat meningkatkan jumlah klik yang banyak, tetapi tidak menjamin kelompok disabilitas mendapatkan ruang yang bebas untuk mengekspresikan dirinya. Ayo kita bahas tentang cacatnya representasi media saat ini. Stereotip yang dibentuk oleh media mengenai penyandang disabilitas fisik seringkali disebarkan tanpa adanya kesesuaian dengan realita. Media selalu fokus untuk menghasilkan keuntungan, walau yang dikorbankan adalah perasaan orang lain. Media membangun pandangan khusus mengenai penyandang disabilitas. Mereka menganggap bahwa penyandang disabilitas fisik tidak memiliki hak suara, terpinggirkan, kelompok yang rendah, dan juga tidak berdaya. Seorang mantan jurnalis pun mengatakan bahwa tempat media dulu ia bekerja pernah menuai kritik karena menunjukkan penyandang disabilitas tidak diberi ruang untuk bersuara. Media selalu menyertakan para pejabat untuk menjadi jubir bagi para penyandang disabilitas fisik. Seakan-akan mereka membutuhkan itu. Emang iya? Atau cuma mau kelihatan berempati aja? Juga pada berita Agus Buntung, diperlihatkan media membangun stigma negatif terhadap penyandang disabilitas fisik. Media seringkali, bahkan berulang kali, lebih meng-highlight fisik Agus dibandingkan kejahatan yang telah ia perbuat. Hal tersebut tentu membuat stereotip yang buruk terhadap seluruh penyandang disabilitas fisik, karena masyarakat memiliki celah untuk merendahkan kelompok tersebut. Padahal, kelompok disabilitas fisik memiliki hak yang sama untuk menjalani hidup mereka tanpa bayang-bayang stigma negatif akan diri mereka. Bisa kita lihat bahwa kelompok disabilitas tetap bisa berpengaruh, bahkan memiliki prestasi. Seperti atlet Paralimpik di Indonesia yang memiliki segudang prestasi. Dan Nick Vujicic, seorang motivator yang hebat. Disabilitas mental bukanlah cerminan seseorang dalam memiliki masalah kejiwaan. Ini adalah kondisi yang mempengaruhi cara berpikir dan juga cara berinteraksi. Tetapi sayangnya masih banyak orang yang salah paham dengan apa yang mereka alami. Media selalu menggambarkan penyandang disabilitas mental sebagai sosok yang berperilaku buruk dan mengganggu masyarakat. Sehingga masyarakat seringkali menganggap mereka orang gila. Dengan banyak pemicu yang sudah disebutkan tadi, para penyandang disabilitas mental cenderung dipinggirkan sehingga mereka tidak memiliki tempat untuk bercerita. Dengan begitu,
mereka seringkali menumpahkan keluh kesah di media sosial. Salah satunya di X, karena bagi mereka, media sosial adalah tempat yang aman dan bebas untuk berekspresi tanpa dihakimi. Dan juga, penyandang disabilitas mental selalu dikaitkan dengan stereotip kurang beribadah. Ironisnya, kalimat itu justru diucapkan oleh orang-orang terdekat. Seorang penyandang borderline personality disorder, ia mengungkapkan ia telah dilabeli dengan sebutan bipolar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kondisi kesehatan mental. Padahal, jenis penyakit tersebut menunjukkan ketakutan terhadap pandangan orang lain mengenai dirinya. Namun, pemberitaan di media malah semakin menyesatkan dan memperburuk stigma terhadap penyandang disabilitas mental. Dengan begitu, tidak adanya keseimbangan berita yang ditampilkan oleh media. Alih-alih memberikan pemahaman yang tepat, tetapi pemberitaan tersebut sering membuat penyandang disabilitas mental seperti terlihat berbeda, tidak layak, dan terpinggirkan. Media sampai saat ini masih menjunjung tinggi prinsip sensasional dibandingkan menegakkan keadilan. Stereotip tersebut tentunya merugikan banyak pihak karena stigma negatif terus-menerus hadir. Mau sampai kapan begini terus? Media perlu menyempurnakan representasi mereka mengenai kelompok penyandang disabilitas. Terima kasih.